Di suatu lembah, seorang kakek tua bersama beberapa anak lelaki bertemu dengan anak perempuan kecil yang terlantar karena ibunya telah meninggal disebabkan suatu peperangan. Anak perempuan yang sebatang kara itu akhirnya memutuskan untuk ikut dengan mereka. Mereka yang kini sudah dewasa membicarakan tentang perihal bahwa sebentar lagi mereka akan menjalankan misi dan dapat melihat dunia luar. Karena sejak dari kecil mereka selalu berlatih untuk menjadi ninja, dan tidak pernah keluar dari gunung tempat mereka tinggal. Kedua ninja ini bernama Nachi dan Azumi. Saat sedang makan, mereka juga membicarakan tentang hasil latihan yang baru saja mereka lakukan. Nachi yang saat itu terlihat sedang memegang sesuatu. Ternyata itu adalah suatu kalung yang ia percayai sebagai jimat pembawa keberuntungan. Sang guru juga mengatakan bahwa, kini saatnya kita untuk dapat menjalankan misi. Semua sangat senang ketika mendengar hal itu. Waktu pagi setelah malam itu, sang guru membangunkan Azumi, lalu meminta Azumi membangunkan semua untuk mereka melakukan pembersihan. Sang guru menjelaskan bahwa, kini sudah tiba saatnya mereka untuk menjalankan misi. Sang guru meminta mereka untuk masing-masing membuat tim dengan orang yang paling mereka sukai. Kemudian sang guru kembali menjelaskan bahwa, misi yang akan mereka jalankan adalah untuk mereka orang-orang yang mempunyai pikiran baja dan tidak berperi kemanusiaan. Sang guru memberikan ujian terakhir, yaitu saling bunuh. Saling bunuh rekan satu tim masing-masing. Jika mereka berpikir untuk kabur tanpa bertarung, maka tidak akan ada yang selamat. Lima orang sahabat ninja telah gugur. Tersisa 5 orang ninja lainnya yang mereka terpilih untuk dapat menjalankan misi. Mereka semua sangat bersedih, termasuk Azumi yang sebenarnya ia mencintai Nachi. Dalam perjalanan mereka menjalankan misi, sesampainya di suatu desa, mereka melihat seorang wanita berjalan sendirian. Dan wanita itu nampak terlihat sangat aneh. Setelah itu tiba-tiba, mereka semua ingin membantu penduduk desa tersebut. Akan tetapi guru tidak mengizinkan dan menyuruh mereka untuk tetap fokus kepada misi yang sedang mereka jalankan.
Azumi yang sebagai seorang ninja cantik. Ia menghampiri seorang laki-laki yang mereka targetkan untuk dibunuh dalam misi yang sedang mereka jalankan. Target dari misi ini adalah membunuh mereka orang-orang yang menyebabkan peperangan. Mereka yang sedang memancing. Akan tetapi Azumi yang tidak tahu apa itu memancing ikan. Maka ia menunjukkan kepada mereka bagaimana cara ia dalam menangkap ikan. Laki-laki tua itu sangat terpukau dengan apa yang Azumi perlihatkan kepada mereka. Saat kesempatan telah tiba. Misi mereka untuk membunuh orang-orang yang menyebabkan peperangan di muka bumi ini terus berlanjut. Mereka berbicara banyak tentang pertarungan yang baru saja berhasil mereka menangkan. Sang guru yang mendengar percakapan itu. Guru bertanya apakah ada yang terluka. Karena biasanya ninja menaruh racun dalam senjata mereka. Namun mereka semua mengatakan tidak mungkin para ninja itu dapat melukai kami. Kemudian salah satu dari mereka yang bernama Hamagi, ingin pergi untuk buang air kecil. Hamagi yang terluka. Ia menyembunyikan hal itu dan tidak mengatakannya kepada siapapun. Terlihat dua orang yang sama persis. Ternyata Azumi dan yang lain. Mereka telah membunuh orang yang salah. Dan orang yang mereka targetkan dalam misi ternyata dia masih hidup. Pihak musuh yang melihat dirinya sedang berurusan dengan para pembunuh hebat. Maka ia mencari orang yang mampu untuk membunuh mereka yang inginkan dia mati. Yaitu Azumi dan kawan-kawan lainnya. Ini adalah kali pertama mereka melihat pertunjukan seperti ini. Namun dalam keseruan pertama mereka melihat hal baru seperti ini. Hamagi mulai merasakan sesuatu yang cukup berarti karena luka yang ia sembunyikan dari guru dan kawan-kawannya. Teman Azumi yang bernama Hyuga. Sepertinya ia sangat tertarik pada salah satu wanita cantik dari pemain sandiwara yang baru saja mereka saksikan. Hingga pada akhirnya mereka menunjukkan aksi akrobat kepada para wanita-wanita pemain sandiwara. Yang tentu saja aksi mereka jauh lebih hebat. Dan akhirnya mereka berhasil menarik perhatian para wanita itu. Sepertinya Azumi sangat menyukai jubah hitam yang dikenakan oleh wanita pemain sandiwara. Tapi sekarang mereka harus segera berkemas. Hyuga yang jatuh cinta, seakan tidak rela ketika mendengar mereka akan segera pergi. Akan tetapi wanita pemain sandiwara itu terlihat malu-malu. Sepertinya dia juga tertarik pada Hyuga. Pagi hari berikutnya Hyuga bangun terlalu siang. Karena pagi itu sebelum para pemain sandiwara pergi. Dia ingin melihat Yi, yaitu wanita yang sudah membuatnya merasakan jatuh cinta.
Kiyomasa 生きとる。 Sang guru sekarang sudah tahu kalau ternyata misi yang sedang ia jalankan belum selesai. Karena mereka telah ditipu dan membunuh orang yang salah. Amagi. Bangun dari tidur. Tiba-tiba Hamagi langsung terjatuh. Rupanya itu adalah sebab luka yang ia sembunyikan dari guru dan kawan-kawannya. Guru menjadi sangat marah kepada Hamagi. Azumi coba menghibur Hyuga, karena Yi dan para pemain sandiwara lainnya ternyata sudah pergi. Akhirnya Hyuga mengatakan bahwa Yi sangat manis. Azumi mengajak Hyuga untuk menyusul mereka. Karena mungkin mereka juga belum jauh. Para pemain sandiwara diserang oleh para pembunuh bayaran. Karena mereka mengira bahwa para pemain sandiwara itu adalah orang-orang yang mereka cari. Kawaii. Honto kawaii ne. Salah seorang wanita nekat melawan dan memukul kepala salah seorang pembunuh menggunakan batu. Hingga pada akhirnya wanita itu langsung dihabisi oleh si pembunuh. I ingin bunuh diri daripada harus diperkosa dan menjadi pemuas nafsu mereka. Namun Hyuga segera datang, dan melempar pisau yang akan digunakan untuk I bunuh diri. Kawaii. Azumi dan kawan-kawan lainnya berhasil menghabisi mereka para pembunuh bayaran. Di penjara terdalam, gelap dan khusus, terdapat seorang pembunuh yang sangat sadis. Dan Saru sebagai utusan musuh datang membebaskannya, untuk dia membunuh Azumi juga kawan-kawan yang lain. Hamagi yang tidak berdaya, karena racun ninja yang sudah merasuk ke dalam seluruh tubuhnya. Sang guru pun pergi meninggalkan Hamagi. Karena pedang Hamagi kini sudah tidak lagi dapat walau hanya untuk membunuh serangga. Mendengar perkataan itu dari gurunya, Hamagi tiba-tiba mengambil pedang dan menebas lehernya sendiri. Saat itu juga Hamagi telah mati karena bunuh diri. Tinggal dua kawan Hamagi yaitu Azumi, Hyuga dan wanita pemain sandiwara. Mereka memilih tinggal bersama Hamagi dan tidak ikut untuk melanjutkan misi. Saat Hyuga sedang memadu cinta, tiba-tiba seorang pembunuh datang.
Pembunuh yang lebih suka untuk menyiksa musuhnya. Saru tiba-tiba mengakhiri pertempuran mereka dengan menghabisi Hyuga. Itu membuat pembunuh tidak senang. Karena hal itu, hampir saja terjadi perkelahian di antara mereka. Setelah kematian Hyuga dengan cara yang sangat tragis, Yi mengatakan banyak hal kepada Azumi. Dia mengatakan agar tidak ada lagi saling bunuh. Jalani hidup dengan normal seperti orang biasa. Dia juga mengajak Azumi untuk ikut bersama ke kampung halamannya dan menjalani hidup damai di sana. このケツはいいからな。人手増やすな。おい。 Pihak musuh menjadi semakin kuat, karena sekarang mereka lebih menambah lagi sekutu baginya. Azumi, これ着てみて。 Yi memberikan pakaian perempuan kepada Azumi. Ketika Azumi mengenakan pakaian itu, Azumi。言うなよ。 Azumi sangat malu ketika Yi mengatakan hal itu. Sang guru melanjutkan misi terakhir, yaitu membunuh Tuan Kiyomasa, dalang dari semua peperangan yang terjadi. Tetapi ketika baru akan mulai menyerang, rupanya musuh telah menjebak mereka. Pertempuran pun sudah tidak dapat terhentikan lagi. Sang guru berhasil disandera oleh pihak musuh. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Hingga pada akhirnya pihak musuh berhasil mengalahkan mereka. Azumi dan Yi, saat masih tidur dalam perjalanan mereka menuju kampung halaman,
Mereka terbangun karena para penjahat yang ingin memperkosa. Sometimes you just gotta believe something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Saat dalam situasi seperti itu, Azumi harus kembali membunuh. Sekarang dia juga yakin bahwa semua ini memang sudah menjadi takdirnya. I memberikan jubah hitamnya kepada Azumi yang ingin kembali menjalankan misi. Sedangkan I kembali ke kampung halaman dan menunggu Azumi di sana, sampai Azumi berhasil menyelesaikan misi yang sedang ia jalankan. Pihak musuh pada waktu itu tidak membunuh sang guru. Namun mereka membiarkan sang guru tetap hidup dan menggunakannya untuk memancing Azumi. Leher sang guru ditebas, karena menyuruh Azumi agar jangan datang kepada mereka.
Sang guru telah mati. Tinggal Azumi seorang yang akan mengejar Tuan Kiyomasa. Tuan Kiyomasa yang melarikan diri dari kejaran Azumi. Namun Azumi sebagai yang paling tangguh, akhirnya berhasil menyelesaikan misinya, dengan terbunuhnya Tuan Kiyomasa, yang sebagai dalang dari semua peperangan yang terjadi pada zaman itu. Film pun berakhir.